Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semua pada sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala hajatnya, dilimpahkan rezekinya, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang punya utang piutang segera terlunasi. Oke teman-teman, kembali lagi di sini dengan Lek Paidi. Video kemarin kita membahas tentang berkahnya air hujan untuk media dalam menarik rezeki, serta untuk mengabulkan hajat kita agar segera terkabul. Nah, untuk kali ini Lek Paidi mau memberikan pengetahuan gitu ya, pengalaman secara pribadi dalam menarik rezeki. Itu macam-macam upayanya. Nah, salah satunya ini ada beras. Ini ada beras, terus ini ada padi. Nanti Lek Paidi jelaskan satu persatu biar semua pada paham maksud dan tujuannya, kegunaannya seperti apa dalam pengaplikasiannya, mempermudah hajat kita, jalan rezeki kita. Sebentar, Lek Paidi ngerokok dulu. Oke teman-teman, ini semua ini simbol. Beras, padi itu kan simbol kemakmuran, khususnya bagi kepercayaan leluhur kita gitu ya. Nah, yang pertama ini juga bisa jadi media untuk menarik rezeki. Mungkin barangkali teman-teman pernah melihat kalau lagi ke desa atau ke kampung, terus melihat di depan rumah ada gantungan padi. Nah, maksud dan tujuannya itu ini kayak semacam apa ya, pemancar gitu, semacam antena, simbol kemakmuran, dengan harapan bahwa dengan digantungkannya di atas pintu rumah, pintu utama, itu untuk menarik rezeki yang di semesta itu hadir ke dalam kehidupan orang tersebut. Kemudian yang kedua, harapannya rumah itu selalu dilimpahkan dengan segala kemakmuran, kelimpahan, sandang pangan papan, keselamatan. Makanya kalau di Jawa itu kan identik dengan simbol Dewi Serinya, yang diyakini orang zaman dahulu sebagai Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Nah, kemarin kan simbolnya kan uang receh, uang logam itu. Nah, itu kan juga bisa jadi antena, bisa jadi media, bisa jadi jembatan
dalam upaya kita, ikhtiar kita untuk menarik rezeki dari alam semesta. Oke, untuk yang tadi yang bisa saya coba share pengetahuannya seperti itu. Barangkali teman-teman ada yang lebih paham atau mungkin bisa ngasih masukan disampaikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa sama-sama belajar. Begitu pula dengan saya pun juga masih terus belajar. Ini karena sifatnya berbagi pengalaman dari apa yang saya alami, saya kaji, ya ternyata ya semuanya terbuktikan gitu, terjawab. Nah, padi selesai, sekarang beras. Siapapun juga pasti dekat dengan beras, baik yang masih bujang maupun yang sudah berumah tangga. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga ini wajib untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata ketika kita menanak nasi, ini cucian air berasnya itu bisa dimanfaatkan karena di situ ada rahasia dari kearifan lokal, dari pendalu-pendalu kita mewariskan pengetahuan yang luhur, bahwa air cucian beras itu bisa pertama itu untuk menetralisir dari energi-energi negatif maupun hawa-hawa negatif yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal kita, yang mana itu berdampak kalau tidak dibersihkan kepada jalan rezekinya ke rumah tersebut, tempat usaha. Nah, salah satunya itu buat netralisir itu cukup dengan air cucian beras ini. Ya pastinya kita sebelum menggunakannya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita minta berkatnya, minta barokahnya dari air cucian beras ini untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini juga bisa untuk kesehatan, perawatan tubuh. Jadi air cucian beras itu kan juga banyak secara medis gitu ya, itu kan banyak mengandung vitamin B12 apa B berapa itu ya, intinya itu bagus untuk kelembapan kulit, untuk perawatan kulit. Terus yang kedua, air cucian beras ini ternyata mampu membersihkan aura-aura negatif pada diri kita. Jadi ini bisa diberdayakan warisan kearifan lokal ini, pengetahuannya nggak perlu kita datang ke dukun, ke kiai, ke orang pintar. Cukup apa yang ada di sekitaran kita bisa kita pergunakan, dan pastinya kita minta kuasa sang sumber hidup untuk merestui atau meridhoi setiap upaya ikhtiar kita. Nah, ini juga bisa untuk penglarisan. Mungkin ada teman-teman yang usahanya sepi, dagangannya sepi, coba air cucian beras ini dipergunakan. Jadi kita siram-siramin mungkin di depan tempat usaha kita, atau misalnya kalau di rumah ya dibuat untuk mengepel.
Terus kemudian untuk yang jualan misalkan warung makan atau apa, bisa buat ngepel, buat siram-siram di depan usahanya, atau buat membersihkan atau ngelap meja untuk makan, atau mungkin tempat naruh makanan. Itu bisa diaplikasikan. Jadi sangat fleksibel sekali teman-teman. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, pengetahuan yang sederhana ini. Kalau ada pertanyaan atau kebingungan bisa disertakan di kolom komentar. Gitu ya Lur ya. Terima kasih.